Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sobat Ekvagansa dimanapun berada. Eh, Hari ini kita akan coba membahas karena banyak pertanyaan yang masuk mengenai PBK ya. PBK atau pemindah bukuan biasa disebut kalau udah praktisi pajak biasanya PBK ya kenalnya. Pemindah bukuan. Apa sih pemindah bukuan itu? Yaitu memindah bukukan biasanya karena terjadi kesalahan penulisan baik masa pajak atau jumlah pembayaran ya kan atau juga tahun pajak dari intinya memindah bukuan dari satu rekening ke rekening yang pajak yang lain. Jadi intinya sih sebenarnya sama-sama sudah masuk ke rekening ke negara, cuma posnya aja gitu. Sebenarnya sudah masuk satu rumah, cuma masalah kamar lah harus dibetulin kamar yang mana. Jadi intinya teman-teman tidak perlu khawatir ya jika hal itu terjadi pada teman-teman semua, seperti Proganda semua tidak perlu khawatir karena ada mekanismenya gitu. Nah, mekanismenya itu ada dua. Kalau kita salah menyetor pajak itu ada dua tata caranya. Pertama yaitu tata caranya yang diatur di pasal 16 PMK 242 tahun 2014 yaitu dengan pemindah bukuan nih yang pertama ya. Nah, ini di sini yang pasal 16 berbunyi dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pemindah bukuan kepada Direktur Wajib Pajak. Jadi untuk membetulkan misalkan masa pajaknya salah ya dibetulkan misalkan seharusnya bayarnya April, dibetulkan Mei. Atau untuk case yang pasal 21 yang lagi hangat sekarang misalkan udah terlanjur ini nih dipotong pegawainya gitu kan atau terlanjur store bisa yaitu dengan dibetulin dulu PPh SPT PPh 21-nya menjadi sesuai dengan yang berapa yang seharusnya terutang, berapa yang tidak gitu kan. Jadi kalau untuk PPh 21 dibetulkan dulu SPT masanya. Kalau untuk yang PPh final juga kalau PPh final tidak perlu dibetulkan langsung buat pemindah bukuannya. Misalkan yang April kemarin terlanjur store ya, berarti kan seharusnya nggak store nih karena udah dapat surat keterangan insentif PPh final. Jadi seharusnya nggak store tapi udah terlanjur di store. Nah itu bisa dipindah bukukan ke masa pajak misalkan Oktober, November atau Desember kan dimana di masa-masa tersebut tidak ada atau tidak mendapatkan insentif gitu ya. Jadi bisa dipindahkan ke masa-masa pajak yang akan datang. Atau kalau memang misalkan bisa nggak dikembalikan? Bisa, yaitu kalau untuk yang PPh final yang tidak terutang, ini di sini ada dua cara ya. Pertama yang untuk yang ini dulu ya, PPh pasal 21 dulu ya. Di SE 29 tahun 2020 yaitu petunjuk pelaksanaan PMK 44 tahun 2020. Di sini ada bunyi pasal dalam hal pemberi kerja memenuhi kriteria sebagai berikut, namun pemberi kerja telah melakukan pemotongan pasal 21. Jadi lanjut nih gimana nih? Atas penghasilan yang diberikan kepada pegawai, maka satu pemberi kerja dapat melakukan pembentukan SPT massa. Kemudian atas kelebihan pembayaran pasal 21 tersebut sebagai akibat pembetulan SPT yang sebagaimana dimaksud ayat 1 tadi, pertama dapat pilihannya bisa dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Nah, kalau untuk yang pasal 21 bisa dikompensasi, jadi nggak usah diajuin pemberian pajak terutang ya, tapi bisa diajukan kompensasi ke masa pajak berikutnya. Atau diajukan pemindah bukuan, nah PBK gitu ya, di PBK ke masa pajak berikutnya gitu. Atau ke masa pajak yang lain juga bisa teman-teman. Jadi PBK itu tidak hanya ke satu masa pajak, tapi bisa ke masa pajak yang lain. Atau ekstrimnya bahkan PBK ini bisa juga ke wajib pajak yang lain gitu. Jadi misalkan kita punya dua perusahaan ya. Perusahaan yang satu kita salah bayar mau di PBK-in ke perusahaan kita yang lain gitu. Itu bisa juga atau dari kita mau dipindah bukukan ke adik kita, soal itu bisa. Yang penting nanti ada tata caranya itu dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan memang rela memindah bukukan gitu ya. Nah, ini jadi pertama yang terkait dengan pasal 21 DTP dulu ya. Ini jadi ada dua solusi. Pertama dikompensasikan kelebihannya tersebut jadi tanpa di PBK. Yang kedua di PBK ya. Di PBK selisih tersebut bisa diajukan PBK ke masa pajak yang lain atau ke jenis pajak yang lain bisa gitu ya. Nah, dan atas PP 21 yang udah terlanjur dipotongnya gimana ya? Harus
dibayarkan kepada pegawai, dibalikin, di refund ke pegawainya gitu. Karena tadinya misalkan telat ngajuin PMK 44-nya itu telat, misalkan bulan April baru ngajuin, sebelum tanggal 20 udah ngajuin, tapi kan bulan April gajinya udah dibayar ya, nah itu bisa dikembalikan gitu ya dengan prosedur seperti ini ya, dengan dikompensasi atau di PBK. Dua, kalau misalkan ini gimana nih? Kalau misalkan PPh final DTP. Kalau PPh final DTP solusinya ada dua teman-teman ya. Jadi untuk PPh final DTP misalkan teman-teman di masa April ini udah terlanjur bayar, gimana caranya? Yaitu pertama bisa diajukan PBK sama ya. Pertama bisa diajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang ya. Jadi ini seperti restitusi. Nah, ini mirip seperti restitusi teman-teman. Jadi prosesnya itu mirip seperti restitusi, cuma bedanya kalau restitusi kan itu kan berdasarkan SPT, kelebihannya itu berdasarkan SPT ya, karena kredit pajaknya lebih besar atau karena ada pajak masukan lebih besar kalau PPN. Nah kalau ini itu karena salah store teman-teman. Jadi misalkan ya tadi kalau April udah terlanjur store nih, padahal dia dapat insentif DTP gitu kan, bisa nggak dikembalikan? Bisa gitu, bisa dikembalikan, dimintakan kembali. Yang prosesnya agak sedikit lama karena pertama harus diterbitkan dulu oleh kantor pajak yang bersangkutan, tuh namanya surat ketetapan pajak lebih bayar prosedurnya ya. Nanti baru diterbitkan, diberikan penelitian, nanti baru diterbitkan SKPLB, dari SKPLB diterbitkan lagi namanya SPMKP. Jadi prosedurnya mungkin bisa memakan waktu sebulan 2 bulan. Kalau yang kedua ini PBK ya, sama kayak tadi diajukan PBK. Mungkin kalau PBK lebih cepat ya caranya teman-teman. Jadi PBK nih lebih cepat dalam artian tidak ada perlu SKPLB atau SPMKP. Jadi kalau nggak salah 1 bulan ya waktunya. Nah, 1 bulan. Yang penting teman-teman udah ajukan aja dulu. Misalkan tadi ya, misalkan April udah bayar, udah terlanjur bayar. Nah mau di PBK kan ke masa Oktober atau November itu bisa teman-teman ya. Jadi ini dasar hukumnya. Kembali lagi dasar hukumnya untuk yang PBK ada pasal 16 di PMK 24 tahun 2016. Nah yang pengembalian pajak yang seharusnya terhutang itu ada di pasal 2 PMK 187 tahun 2014. Jadi PMK-nya beda ya, antara PBK dengan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang itu beda. Beda PMK-nya ya, beda peraturannya. Nah, di sini tuh pasal 2 tuh kurang lebih bunyinya seperti ini. Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang dapat diajukan dalam hal A. Terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang. Jadi teman-teman ini bisa kalau suatu saat misalkan transaksi jual beli tanah juga misalkan ternyata kelebihan bayarnya itu bisa diajukan melalui mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang. Ini ada beberapa ya teman-teman ya. Nanti untuk lebih detailnya tentang pengembalian pajak terhutang saya akan bahas di video saya yang berikutnya. Tapi saya sekarang ini akan fokus lebih ke PBK ya. Bagaimana PBK dulu? Oke, bagaimana contohnya cara mengajukan PBK? Pertama teman-teman download formulirnya ya. Formulirnya nanti ada di di kolom deskripsi ya, di kolom deskripsi yang saya kasih di ini di deskripsi. Teman-teman ajukan PBK. Caranya gimana? Caranya adalah seperti ini. Teman-teman ajukan PBK ya kepada KPP yang terdaftar ya. Teman-teman KPP yang terdaftar di mana gitu. Yang bertanggal di bawah ini misalkan nama siapa, nama perusahaan teman-teman atau nama pribadi ya. Nah, bisa pribadi, bisa perusahaan. Jadi misalkan pribadi ya, misalkan sebagai Tata Ara 09 MPWP-nya di sini di checklist saja sebagai penyetor atau wajib pajak ya. Menyatakan telah melebihkan pembayaran atau penyetoran pajak sebagai berikut. Jadi yang salahnya apanya? Kita tulis dulu yang sesuai yang di store-nya. Yang salahnya itu apa? Nah, ini di store-nya April kan. April misalkan jenis pajaknya PPh 21 atau PPh misalkan PPh final ya 41128. Biasanya kalau PPh final 420 nih kodenya nih ya. 420 boleh PPh 21. Nah, kemudian masanya apa? April kan, saya yang salah kan April ya. Jumlahnya 100 juta kan. Itu salah nih, jumlahnya 100 juta. Ternyata teman-teman mau dibetulkan, artinya kelebihan bayarnya mau dipindahkan ke masa pajak mana, misalkan Mei atau misalkan mau dipindahin ke masa pajak tadi yang saya bilang Oktober sekalian gitu, Oktober 2020 boleh, Oktober 2020 di PBK ya. Jadi ada kelebihan sekitar misalkan
25 juta gitu. Nanti 25 juta ini akan dipindahkan dari rekening yang ini nih, dari 100 juta dipindahkan ke 25 juta ke masa Oktober 2020. Ini tadinya masa April ya, yang ini ya, masa April ke masa Oktober 2020. Kemudian ditulis adapun pemindahan bukan dimaksud sebagai akibat kenapa kelebihan store pada masa pajak 20 misalkan atau apalah, pokoknya dikasih kata-kata penjelasan yang kira-kira bisa menjelaskan. Disebut kode NTPN-nya atau billingnya tuh billing yang mana gitu. Ini juga perlu dilampirkan nih billingnya. Jadi teman-teman yang 100 juta ini billingnya billing yang mana dilampirkan ya, billing atau kode NTPN-nya dilampirkan, bukti bayar dilampirkan teman-teman ya. Nanti baru di ini jangan lupa stempel tanda tangan ya. Ini diajukan lampirannya tadi ya, lampirannya surat ini diajukan ke KPP. Saat ini mungkin kalau masa Covid ini mungkin baru buka KPP tanggal 16 kalau nggak salah ya. Tanggal 16 Juni baru buka 2020. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mengajukan lewat pos dulu juga bisa, lewat pos atau lewat email bisa juga. Yang penting ini di scan, ditandatanganin, di scan, di stempel, kemudian dilampiri dengan apa namanya SSP tersebut. Jadi lampirannya itu SSP-nya, bukti bayarnya ya, SSP atau bukti store-nya gitu, bukti store. Dilampirin jangan lupa ya, dilampirin bukti store-nya. Misalkan April 2020 ya. Oke. Oke, caranya simpel teman-teman, nggak ada yang susah, sederhana caranya, cuma itu aja teman-teman harus tahu bahwa mana yang mau dipindah bukukan dan ini kemana mau dipindah bukukannya gitu ya. Oke, jadi silakan kalau ada yang masih kurang jelas di kolom komentar. Oh ya, satu lagi untuk yang pengembalian pajak yang kalau misalkan mau dikembalikan gimana kalau mau pakai pengembalian pajak yang seharusnya tidak tertuang. Nah ini ada juga saya sertakan di kolom deskripsi lampiran PMK 187. Teman-teman buat format seperti ini, pengembalian pajak terutang, jadi ditujukan kepada KPP yang terdaftar, nama teman-teman atau nama perusahaan teman-teman sebagai apa? Sebagai pihak yang melakukan pembayaran atau pihak yang dipotong nih. Kalau PMK 187 ini bisa juga kadang terjadi kesalahan pemotongan, misalkan kita sebagai apa ya, wajib pajak yang seharusnya nggak dipotong tapi oleh pemotong dipotong gitu, ini bisa juga ya dilakukan pengembalian pajak terutang. Misalkan seharusnya kita tidak dipotong PPh final nih karena udah punya DTP tapi terlanjur dipotong, bisa juga di sini diajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, ditulis besarnya berapa dengan perhitungan lampir ya, perhitungan sederhana aja seharusnya berapa gitu ya, atas apa gitu kan, atas PPh final DTP ya kan, atau apa yang seharusnya tidak terutang gitu kan, dengan alasan apa terjadi kesalahan pemotongan, bisa juga seperti itu. Kelengkapannya apa, ini bukti store-nya atau bukti potongnya bisa juga dilampirin. Nah ini pemohon nanti di apa ditulis kalau stempel, kalau ada stempel ya tangan. Kalau orang pribadi biasanya nggak ada stempel nggak ada masalah, kalau perusahaan biasanya harus ada stempel ya. Oke, ini caranya kalau untuk yang pengembalian pajak yang terutang. Nah, kalau untuk PBK juga kalau misalkan sudah berhasil diterima, ada dua teman-teman ya, bisa ditolak, bisa diterima. Bisa juga ya ditolak, ternyata bisa ditolak juga. Pertama kalau misal ditolak itu kebanyakan karena apa ya, salah nulis nggak jelas gitu, nggak jelas mau dipindah bukukan kemana atau SSP-nya nggak dilampirin, bisa juga gitu. Jadi banyak hal yang membuat itu tolak. Tapi kalau diterima, nanti teman-teman akan menerima bukti PBK seperti ini dari kantor pajak yang apa teman-teman terdaftar. Jadi ini bukti bahwa teman-teman di approve, itu teman-teman akan diberikan surat namanya bukti PBK gitu. Jadi bukan surat persetujuan atau apa, tapi diberikan surat bukti pemindah bukuan nanti yang ditandatangani oleh kepala kantor pajak setempat atas nama Direktur Jenderal Pajak. Oke, mungkin dari apa? Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih teman-teman. Selamat sore ya atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.